Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Putri Mayara dengan NPM 227064516139 dengan matkul UAS Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK, kelas Ruang 04. Dosen penguji Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan interaksi manusia dan komputer dalam ilmu filsafat. Yang pertama, jelaskan latar belakang. Latar belakang dari paper berjudul Interaksi Manusia dan Komputer dalam Ilmu Filsafat yang menjelaskan pentingnya memahami interaksi antara manusia dan komputer dari perspektif filosofi. Dalam konteks ini, interaksi manusia dan komputer atau IMK tidak hanya dilihat sebagai aspek teknis, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berkomunikasi dengan teknologi. Jurnal ini menyoroti hanya desain antarmuka dan pengalaman pengguna, harus mempertimbangkan nilai-nilai, pengetahuan, dan akal dan budi pengerti. Dengan demikian, IMK dapat berfungsi secara optimal dan mendukung proses belajar, kreativitas, dan interaksi sosial. Nomor 2, jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Dalam jurnal yang membahas interaksi manusia dan komputer atau HCL, dalam konteks ilmu filsafat terdapat beberapa permasalahan yang diangkat baik secara umum maupun khusus. Secara umum, jurnal ini menjelaskan bahwa interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah yang melibatkan pengguna dan sistem komputer, yang harus dirancang agar efektif dan mendukung tujuan pengguna. Hal ini mencakup desain antarmuka yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mempertimbangkan aspek pengguna dan lingkungan interaksi. Dan untuk secara khusus, jurnal ini menyoroti tentang dalam mengintegrasikan perspektif filosofis ke dalam praktek HCL, terutama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Kesulitan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai, pengetahuan, dan konsep keberadaan dapat mempengaruhi desain dan implementasi sistem interaktif, sehingga pentingnya untuk menjabani teori dan praktek dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, jelaskan tujuan atau outcome atau pencapaian dengan metode yang diusulkan oleh paper. Tujuan dari penelitian yang diusulkan dari dalam jurnal ini tentang interaksi manusia dan komputer adalah ilmu filsafat adalah untuk mengkaji relevansi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya di era revolusi industri 4.0. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan landasan filosofis yang kuat dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer, termasuk aspek desain, evaluasi, dan implementasi sistem interaktif dan yang efektif. Dengan metode yang diusulkan, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruhnya nilai-nilai, pengetahuan, dan konsep peradaan terhadap pengalaman pengguna dalam sistem interaktif. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya sistem HCL yang tidak hanya berfungsional tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan konteks pengguna, serta mampu menjawani teori dan praktek dalam teknologi modern. Yang keempat, jelaskan state of the art atau landasan metode-metode existing yang berkaitan dalam menyelesaikan masalah. Dalam jurnal ini mengenai interaksi manusia dan komputer atau HCL dalam konteks filsafat, state of the art atau landasan metode yang dapat mencakup pendekatan desain dan evaluasi sistem interaktif yang mengintegrasikan aspek
filosofis, dan ilmiah. Metode yang ada berfokus pada pemahaman komunikasi dua arah antar pengguna dan sistem komputer, serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut, seperti antar muka pengguna dan konteks lingkungan. Dan juga dengan demikian, metode yang ada berupa menjembatani teori dan praktek, serta memastikan bahwa sistem interaktif tidak hanya efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna dalam era revolusi industri 4.0. Yang kelima, jelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Keunggulan metode yang diusulkan dari paper ini terletak pada integrasi antara prinsip-prinsip filosofis dan praktik desain dalam interaksi manusia dan komputer atau HCL. Metode ini memungkinkan pemahaman yang telah mendalam tentang bagaimana nilai-nilai pengetahuan dan konsep keberadaan mempengaruhi pengalaman pengguna. Dengan pendekatan ini, sistem yang dirancang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis pengguna, sehingga menciptakan interaksi yang lebih intuitif dan responsif. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Di sini algoritma implementasi metode yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua ada analisis filosofis, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada pengembangan prototip, yang keenam ada uji coba pengguna, yang ketujuh ada evaluasi dan revisi, yang kedelapan ada implementasi akhir, dan yang terakhir ada monitoring dan pemeliharaan. Selanjutnya nomor 7, jelaskan hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk luaran sistem seperti grafik atau tabel, atau hasil simulasi atau hasil pengukuran yang disajikan dalam paper. Hasil yang diharapkan dari implementasi metode ini adalah mencakup meningkatnya kualitas interaksi antara pengguna dan sistem, meskipun tidak ada data kuantitatif yang disajikan, menekankan pada desain antarmuka yang intuitif dan evaluasi berbasis umpan balik pengguna menunjukkan bahwa sistem yang dihasilkan diharap dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan demikian, luaran sistem yang diharapkan adalah terciptanya antarmuka yang lebih mudah digunakan dan dipahami, yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna di era revolusi industri 4.0. Yang kedelapan, jelaskan hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Hasil analisa data dari jurnal ini tidak disajikan secara eksplisit dengan parameter-parameter kuantitatif yang terukur. Namun, keberhasilan metode yang diusulkan dapat diidentifikasi melalui beberapa parameter kuantitatif seperti kepuasan pengguna. Pengguna melaporkan peningkatan dalam pengalaman interaksi dengan sistem yang dirancang, yang mencerminkan efektif desain antarmuka. Yang kedua itu ada kemudahan pengguna. Sistem yang diimplementasikan diharapkan lebih mudah dioperasikan dan dipelajari, yaitu menunjukkan bahwa sistem desain mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, responsivitas sistem. Keberhasilan dapat diukur dari seberapa baik sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang berubah di era revolusi industri 4.0. Yang kesembilan, jelaskan kesimpulan yang diperoleh dan hasil penerapan metode usulan.
Kesimpulan dari hasil penerapan metode yang diusulkan dalam artikel tersebut berfokus pada pentingnya interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam konteks filsafat dan ilmu pengetahuan. Terutama di era revolusi industri 4.0, penelitian ini menunjukkan bahwa desain dan evaluasi sistem komputer interaksi harus mempertimbangkan faktor-faktor manusia dan lingkungan interaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan metode yang diusulkan menggarisbawahi bahwa interaksi yang efektif antar antara pengguna dan sistem komputer tidak hanya bergantung pada antarmuka yang menarik, tetapi juga dapat kemudahan pengguna dan pemahaman sistem. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan filosofis dari pemahaman interaksi manusia dan komputer dapat memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan sistem yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, nomor 10, menurut Anda, apakah ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper? Ide boleh dalam bentuk pengembangan atau penerapan dalam hal lain atau integrasi dengan metode lain. Jelaskan ide Anda dalam penerapan atau pengembangan untuk menyelesaikan masalah. Menurut saya, ide pengembangan metode sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi AI. Gunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan antarmuka berdasarkan perilaku pengguna. Yang kedua adalah penerapan di berbagai domain. Terapkan metode dalam pendidikan, kesehatan, dan e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, antarmuka intuitif. Kembangkan antarmuka berbagai sentuhan dan suara untuk memudahkan interaksi. Yang keempat, kolaborasi, disiplin, dan lain. Libatkan psikologi dan sosiologi untuk memahami aspek sosial dari interaksi pengguna. Dan yang terakhir, uji coba lingkungan nyata. Lakukan studi kasus untuk menyimpulkan data dan meningkatkan metode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.